Bismillahirrahmanirrahim. Rumahku adalah surgaku, itulah ungkapan yang sering kita dengar, yang menggambarkan keinginan setiap insan akan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan anggota keluarganya. Karena cinta kepada istri dan anak-anak merupakan fitrah yang Allah tetapkan pada jiwa setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bersamaan dengan itu, nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus juga merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Allah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Makna, menjadi musuh bagimu, adalah melalaikan kamu dari melakukan amal soleh dan bisa menjerumuskanmu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak, dengan menuruti semua keinginan mereka meskipun dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang pada gilirannya justru akan mencelakakan dan merusak kebahagiaan hidup mereka sendiri. Sewaktu menafsirkan ayat tersebut, Syekh Abdurrahman As-Sadi berkata, karena jiwa manusia memiliki fitrah untuk cinta kepada istri dan anak-anak, maka, dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar, jangan sampai kecintaan ini menjadikan mereka menuruti semua keinginan istri dan anak-anak mereka dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat. Allah memotivasi hamba-hambanya untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan mendahulukan keridaannya. Taisirul Karimir Rahman, halaman 637. Oleh karena itulah seorang suami dan bapak yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya hendaknya menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Ancaman keras bagi orang yang membiarkan perbuatan maksiat dalam keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayuts. Makna ad-dayuts adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya, lihat Fathul Bari nomor 10/406. Makna ini disebutkan dalam riwayat lain dari hadis di atas dalam Musnad Imam Ahmad nomor 2/69. Akan tetapi sanadnya lemah karena adanya seorang perawi yang majhul tidak dikenal. Lihat Silsilatul Ahaditsis Sahihah nomor 2/284. Lawannya adalah Al-Ghayur, yaitu orang yang memiliki kecemburuan besar terhadap keluarganya sehingga dia tidak membiarkan mereka berbuat maksiat. Lihat Tuhfatul Ahwadzi nomor 9/357. Ancaman keras dalam hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, karena termasuk ciri-ciri dosa besar adalah jika perbuatan tersebut diancam akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, baik berupa siksaan, kemurkaan Allah ataupun ancaman keras lainnya. Lihat Kitabul Kabair halaman 4. Oleh karena itulah, Imam Az-Zahabi mencantumkan perbuatan ini dalam kitab beliau, Al-Kabair, halaman 55, dan beliau berkata setelah membawakan hadits di atas, dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 3 perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, nomor 3/327. Ucapan ini tidak kami dapati dalam 2 cetakan kitab Al-Kabair yang ada pada kami. Ancaman keras terhadap perbuatan ini yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sangat wajar jika kita mengamati dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan ini. Karena perbuatan ini di samping akan berakibat merusak agama seseorang juga akan merusak agama dan akhlak anggota keluarganya. Adapun kerusakan bagi agama seseorang,
Karena perbuatan ini akan menghilangkan atau minimal melemahkan sifat giroh atau kecemburuan karena kebaikan dalam agama yang merupakan pendorong kebaikan dalam diri seorang hamba. Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan dampak buruk perbuatan maksiat, di antaranya perbuatan ad-diyatsa atau ad-dayuts yang timbul karena lemah atau hilangnya sifat giroh dalam hati pelakunya, beliau berkata, oleh karena itulah ad-dayuts adalah makhluk Allah yang paling buruk dan diharamkan baginya masuk surga, demikian juga orang yang membolehkan dan menganggap baik perbuatan zalim dan melampaui batas bagi orang lain. Maka perhatikanlah akibat yang ditimbulkan karena lemahnya sifat girah dalam diri seseorang. Ini semua menunjukkan bahwa asal pokok agama seseorang adalah sifat giroh. Barang siapa yang tidak memiliki sifat giroh maka berarti dia tidak memiliki agama atau iman. Karena sifat inilah yang akan menghidupkan hati manusia yang kemudian menghidupkan kebaikan pada anggota badannya sehingga anggota badannya akan menolak semua perbuatan buruk dan keji dari diri orang tersebut. Sebaliknya, hilangnya sifat giroh akan mematikan hati manusia yang kemudian akan mematikan kebaikan pada anggota badannya sehingga sama sekali tidak ada penolak keburukan pada dirinya. Kitab Ad-Dawu Wad-Dawa, halaman 84. Adapun keburukan terhadap agama, istri dan anak-anaknya, dengan membiarkan atau menuruti keinginan mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ini berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Seorang istri bagaimanapun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ditambah lagi dengan kekurangan pada akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sehingga dia tidak bisa terus-menerus dalam keadaan lurus jalan hidupnya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati perempuan sebagai orang-orang yang kurang atau lemah akal dan agamanya. Maka seorang perempuan yang demikian keadaannya tentu sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari seorang laki-laki yang memiliki akal, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan pendirian yang melebihi perempuan. Lihat Taisirul Karimir Rahman, halaman 101. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penegak urusan kaum perempuan dalam firman-Nya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka yaitu laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Makna, pemimpin bagi kaum perempuan, adalah penegak urusan mereka dengan mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan hak-hak Allah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang merusak atau maksiat, serta mendidik mereka untuk meluruskan kebengkokan mereka. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, nomor 1/653 dan Taisirul Karimir Rahman, halaman 100. Kalau kita mendapati banyak perempuan yang rusak agamanya padahal suaminya telah berusaha keras mendidik dan mengarahkannya kepada kebaikan maka apalagi perempuan yang tidak diarahkan dan bahkan dibiarkan larut dalam kerusakan dan maksiat. Terlebih lagi anak-anak, jika tidak diarahkan kepada kebaikan dan dibiarkan larut dalam maksiat, maka tentu mereka akan terbiasa dan menganggap remeh maksiat tersebut sampai mereka dewasa. Seorang penyair berkata, anak kecil itu akan tumbuh dewasa di atas apa yang terbiasa didapatkannya dari orang tuanya. Sesungguhnya di atas akarnya lah pohon itu akan tumbuh. Adabut Dunya Waddin, halaman 334. Senada dengan syair tersebut ada pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa yang ketika muda terbiasa melakukan sesuatu maka ketika tua pun dia akan terus melakukannya. Dinukil dan dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam Majmuatul As'ilah Tahumul Usratal Muslimah halaman 43. Seorang suami dan bapak yang benar-benar mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya, hendaknya menyadari bahwa cinta dan kasih sayang sejati terhadap mereka tidak hanya diwujudkan dengan mencukupi kebutuhan duniawi dan fasilitas hidup mereka. Akan tetapi, yang lebih penting dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani mereka terhadap pengajaran dan bimbingan agama yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya, karena diwujudkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan kekal di dunia dan di akhirat nanti. Karena pentingnya hal ini, Allah Ta'ala mengingatkan secara khusus kewajiban para kepala keluarga ini dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Demikian juga dalam hadits yang sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memakan kurma sedekah, padahal waktu itu Hasan masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Heh, agar Hasan membuang kurma tersebut." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan sedekah?" Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 1420 dan Muslim nomor 1069. Imam Ibnu Hajar menyebutkan di antara kandungan hadits ini adalah bolehnya membawa anak kecil ke masjid dan mendidik mereka dengan adab yang bermanfaat bagi mereka, serta melarang mereka melakukan sesuatu yang membahayakan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama, meskipun anak kecil belum dibebani kewajiban syariat, agar mereka terlatih melakukan kebaikan tersebut. Fathul Bari, nomor 3/355. Kemudian, hendaknya seorang kepala keluarga menyadari bahwa dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, berarti dia telah mengusahakan kebaikan besar dalam rumah tangganya yang dengan ini akan banyak masalah dalam keluarganya yang teratasi, baik masalah di antara dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya ataupun di antara sesama keluarganya. Bukankah penyebab terjadinya bencana secara umum, termasuk bencana dalam rumah tangga, adalah perbuatan maksiat manusia? Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan dosamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Inilah makna ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat perbuatan maksiat tersebut pada tingkah laku istriku." Dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Dawu Wad-Dawa, halaman 68. Barang siapa yang mengharapkan cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarganya kekal abadi di dunia sampai di akhirat nanti, maka hendaknya dia melandasi cinta dan kasih sayangnya karena Allah semata, serta mengisinya dengan saling menasehati dan tolong-menolong dalam ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang berkasih sayang pada waktu itu, di akhirat, menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa semua jalinan cinta dan kasih sayang di dunia yang bukan karena Allah maka di akhirat nanti berubah menjadi kebencian dan permusuhan, dan yang kekal abadi hanyalah jalinan cinta dan kasih sayang karenanya. Lihat tafsir Ibnu Katsir, nomor 4/170. Lebih daripada itu, dengan melaksanakan perintah Allah ini seorang hamba dengan izin Allah Ta'ala akan melihat pada diri istri dan anak-anaknya kebaikan yang akan menyejukkan pandangan matanya dan menyenangkan hatinya. Dan ini merupakan harapan setiap orang beriman yang menginginkan kebaikan bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bertakwa ketika mereka mengucapkan permohonan ini kepadanya, dalam firman-Nya. Dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, saudara dan orang-orang yang dicintainya ketaatan mereka kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Ta'ala. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, nomor 3/439. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya pada diri kita sendiri maupun keluarga kita. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.